not skinny. I'm fat or perfect like the rest of you. And I'm ugly. I'm inappropriate. And I ruin things. Always say the wrong thing. It makes me feel so alone that I want to die. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang self-esteem dengan mengangkat tema insecure. Di zaman sekarang ini, kecanggihan teknologi memiliki beberapa dampak positif dan juga negatif. Dengan adanya kecanggihan teknologi tersebut, memudahkan kita untuk dapat mengakses informasi dan terhubung dengan semua orang, khususnya lingkungan sosial di sekitar kita. Hal tersebut bisa kita nikmati dengan mudah melalui sosial media. Di sosial media, banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Secara tidak sadar, itu mempengaruhi self-esteem yang dimiliki setiap orang. Jika seseorang memiliki self-esteem yang tinggi, tentu hal tersebut tidak akan mengganggu hal yang ada di dalam dirinya. Namun sebaliknya, jika seseorang memiliki low self-esteem, hal tersebut akan menjadi masalah bagi dirinya karena seseorang tersebut merasa rendah diri karena menganggap orang-orang di sekitarnya itu terlihat lebih sempurna dibandingkan dirinya. Oleh karena itu, kami memilih tema besar insecure dengan teori low self-esteem karena hal ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita semua dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Definisi self-esteem, menurut tokoh yang pertama dari Yono, mengemukakan bahwa self-esteem ialah suatu kemampuan seseorang untuk dapat melakukan penghargaan terhadap diri sendiri. Deux mengatakan bahwa self-esteem adalah penilaian secara positif dan negatif terhadap diri sendiri. Menurut Wells dan Marwell dalam buku Agus Abdurrahman mengatakan bahwa self-esteem sebagai sikap dan self-esteem menunjuk pada suatu objek tertentu yang melibatkan reaksi kognitif, emosi, dan perilaku positif maupun negatif. Cooper-Smith mendefinisikan bahwa self-esteem merupakan evaluasi yang dibuat individu dan kebiasaan memandang dirinya, terutama mengenai sikap menerima atau menolak dan indikasi besarnya kepercayaan individu terhadap kemampuannya, keberartian, kesuksesan, dan keberhargaan. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa self-esteem adalah suatu kemampuan individu dalam melakukan penilaian dan penghargaan terhadap diri sendiri yang berupa pemikiran dan perasaan terhadap diri sendiri. Self-esteem tinggi. Individu yang mempunyai self-esteem tinggi akan menunjukkan pandangan yang positif tentang diri sendiri, selalu berusaha untuk mencari sisi-sisi positif lain yang dapat mengimbangi kegagalan. Individu dengan self-esteem tinggi memiliki usaha yang lebih keras dan lebih baik pada saat menghadapi suatu persoalan dalam hidupnya. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Brandon tahun 1994 yang mengatakan bahwa self-esteem memberikan pengaruh yang positif terhadap perilaku seseorang karena self-esteem ikut berperan dalam proses berpikir, pengambilan keputusan, dan lebih jauh lagi self-esteem juga ikut memengaruhi nilai-nilai, cita-cita, serta tujuan yang akan dicapai individu. Menurut Steinberg, pada tahun 2002, self-esteem yang tinggi akan berfungsi sebagai pelindung bagi munculnya gangguan psikologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan batin. Self-esteem rendah. Self-esteem rendah akan mengakibatkan individu kurang dapat merasakan kepuasan hidup, merasa tak aman, cemas, lebih suka menyendiri, dan suka menyalahkan. Hal ini dapat menimbulkan gangguan psikologis, melemahnya kekuatan potensi, dan tidak dapat menjalani hubungan sosial. Steinberg menambahkan bahwa self-esteem rendah akan dapat menimbulkan berbagai aktivitas yang menyimpang dan tekanan psikologis. Selanjutnya ada teori. Berdasarkan teori dari Rosenberg, terdapat 3 dimensi dalam general self-esteem. Yang pertama ada performance self-esteem. Dimensi ini
merujuk kepada kemampuan individu secara umum, yang meliputi kemampuan intelektual, kepercayaan diri, dan juga efikasi diri. Individu yang memiliki performance self-esteem yang tinggi, yakin bahwa dirinya pintar dan mampu. Selanjutnya yang kedua ada social self-esteem. Dimensi ini merujuk pada bagaimana seseorang mempersepsikan dirinya berdasarkan pandangan orang lain. Pada dimensi ini, jika individu mempercayai orang lain, terutama seseorang yang berarti bagi individu tersebut menghargai dan menerima dirinya, maka individu tersebut dapat memiliki aspek self-esteem yang tinggi. Individu yang memiliki social self-esteem yang rendah seringkali mengalami kecemasan sosial dan selalu perhatian dengan keadaan dirinya ketika berada di tengah lingkungan. Individu tersebut khawatir dengan bagaimana orang lain melihatnya. Yang terakhir ada physical self-esteem. Dimensi ini merujuk bagaimana individu melihat keadaan tubuh mereka, mulai dari kemampuan atletik, ketertarikan fisik, bentuk tubuh, dan juga stigma dan pendapat mengenai ras dan etnis. Sumber self-esteem. Self-esteem yang rendah disebabkan oleh adanya penolakan, diabaikan, dan direndahkan oleh seseorang yang sangat berpengaruh tersebut. Sejalan dengan teori Mead, Cooper-Mead, dan Rosenberg mengatakan bahwa penting bagi kita untuk mengukur bagaimana seseorang menilai dirinya melalui bagaimana mereka dilihat oleh orang lain yang berperan penting atau berpengaruh dalam kehidupan mereka, seperti teman sebaya, lingkungan masyarakat, dan anggota keluarga. Sumber self-esteem juga dapat berasal dari nilai atau norma-norma budaya di mana individu itu dibesarkan. Dari beberapa teori di atas, bahwa sedikit banyak sumber self-esteem berasal dari lingkungan dan perlakuan atau respon yang terima oleh individu itu sendiri. Ketika seseorang berpikir bahwa rendahnya self-esteem mendapatkan penguatan, maka ia akan cenderung mempertahankan rendahnya self-esteem yang dimiliki. Berkaitan dengan masa remaja, hasil penelitian yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa masa yang paling penting dan menentukan perkembangan self-esteem seseorang adalah pada masa remaja. Pada masa inilah, terutama seseorang akan mengenali dan mengembangkan seluruh aspek dalam dirinya, sehingga menentukan apakah ia akan memiliki self yang positif ataupun negatif. Aspek self-esteem. Cooper-Smith juga menyebutkan terdapat 4 aspek dalam self-esteem individu, yaitu 1. Kekuatan atau power, menunjuk pada adanya kemampuan seseorang untuk dapat mengatur dan mengontrol tingkah laku dan mendapat pengakuan atas tingkah laku tersebut dari orang lain. Yang kedua, keberartian, menunjuk kepada kepedulian, perhatian, afeksi, dan ekspresi cinta yang diterima oleh seseorang dari orang lain yang menunjukkan adanya penerimaan dan popularitas individu dari lingkungan sosial. Yang ketiga, ada kebajikan, menunjuk pada adanya suatu ketaatan untuk mengikuti standar moral, etika, dan agama. Yang terakhir, ada kemampuan, menunjuk pada adanya performasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan mencapai prestasi, di mana level dan tugas-tugas tersebut tergantung pada variasi usia seseorang. Insecure atau kecemasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kecemasan secara umum sebagai suatu kondisi gelisah atau ketidaktentraman dan juga gelisah ataupun khawatir. Kring dan Johnson membandingkan kecemasan dengan ketakutan sebagai berikut. Kecemasan didefinisikan sebagai kekhawatiran tentang masalah yang diantisipasi. Sebaliknya, ketakutan didefinisikan sebagai respon terhadap bahaya langsung. Freud menyebutkan bahwa yang dimaksud kecemas adalah suatu keadaan perasaan, di mana individu merasa lemah sehingga tidak berani dan tidak mampu untuk bertindak dan juga bersikap secara rasional, sesuai dengan yang seharusnya. Jin juga mengatakan bahwa kecemasan adalah keadaan perasaan. King juga berkata, individual with high level of anxiety worry a lot, but their anxiety does not necessarily impair their ability to function. Respon terhadap kondisi stres atau konflik dapat menyebabkan kecemasan. Hubungan kecemasan dan self-esteem. Low self-esteem memiliki peranan dalam meningkatnya level kecemasan. Hal ini senada dengan yang dikutip
Namsia mengenai self-esteem yang berhubungan dengan kualitas hidup, seperti kesejahteraan fisik dan psikologis. Individu dengan low self-esteem cenderung memiliki resiko depresi ataupun gangguan kecemasan yang lebih tinggi. Duran dan Barlow dalam Budiani berpendapat bahwa low self-esteem mempunyai andil yang cukup besar terhadap munculnya kerentanan psikologis yang menyeluruh. Mana melalui berbagai penelitian menyimpulkan bahwa low self-esteem mempunyai kaitan yang sangat erat dengan depresi dan gangguan kecemasan. Jadi dapat dikatakan, low self-esteem memiliki faktor yang dapat menyebabkan seseorang mempunyai level kecemasan yang tinggi. Saran bagi seseorang dengan low self-esteem disarankan untuk mengikuti sesi konseling, baik berupa konseling pribadi ataupun konseling secara kelompok, untuk meningkatkan self-esteem-nya dan untuk mengatasi gejala kecemasannya. Sekian pemaparan materi self-esteem dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. It's the dream.